Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Aura Salsabila, NPM 203507039 dari kelas Pembangunan Politik B. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pembangunan politik pada masa kepemimpinan Bapak Baharudin Yusuf Habibie selaku Presiden Negara Republik Indonesia ketiga. Setelah kisruh yang terjadi pada tahun 1998, pada tanggal 21 Mei, Bapak Presiden kedua Negara Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pada hari yang sama, Bapak Baharudin Yusuf Habibie selaku Wakil Presiden saat itu naik jabatannya menjadi Presiden Negara Republik Indonesia ketiga, dilantik langsung oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 7 MPR 1173 yang berbunyi jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Di tengah kekacauan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, naiknya Pak Habibie sebagai presiden selayaknya naik ke puncak gunung berapi yang siap meletus kapan saja apabila berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan psikologis atau warisan pemerintahan sebelumnya tidak diselesaikan sesegera mungkin. Maka yang dilakukan Bapak Habibie pada saat itu adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh, serta mengatasi kemelut politik dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, setelah dilantik pada tanggal 21 Mei 1998, Bapak Habibie menyebutkan visi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pidatonya tersebut, Bapak Presiden Baharudin Yusuf Habibie menyampaikan bahwa ia akan melakukan reformasi di 3 bidang utama yaitu ekonomi, hukum, dan juga politik. Tersebut berisi tentang reformasi di 3 bidang utama yang akan dilakukan Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yaitu di bidang ekonomi, hukum, dan juga politik. Nah, yang akan saya bahas sekarang ini adalah kebijakan Bapak Habibie di bidang politik yang kemudian akan mempengaruhi keadaan perpolitikan Indonesia ke depannya. Sedikitnya ada 5 atau 6 kebijakan politik pada masa pemerintahan Pak Habibie yang kemudian mengubah keadaan perpolitikan Indonesia ke depannya. Yang pertama adalah adanya kebebasan pers. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau pada masa Orde Baru, pers harus mengikuti seluruh opini pemerintah. Apabila pers ternyata terbukti melakukan perlawanan terhadap opini pemerintah, maka ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Habibie yang kemudian akan mempengaruhi keadaan perpolitikan Indonesia ke depannya. Yang pertama terkait dengan kebijakan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila ada pers yang menentang kebijakan atau berlawanan dengan opini pemerintah, pers akan mendapatkan hukuman. Pada masa sebelumnya juga ada yang namanya surat izin terbit, di mana pers harus mempunyai surat tersebut untuk mengeluarkan berita. Pada masa kepemimpinan Habibie, surat izin tersebut dicabut, kemudian Bapak Habibie membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang kemudian dijadikan tonggak untuk kebebasan pers dari tahun 1999 sampai saat ini. Kebijakan yang kedua terkait dengan pemilu yang bebas dan demokratis. Dalam masa pemerintahannya, Bapak Habibie membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat dalam keikutsertaan pemilu yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari pembentukan undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik Indonesia yang berpartisipasi secara aktif dalam pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999. Dan terbukti pemilu legislatif yang dilakukan pada tahun 1999 menjadi pemilu paling demokratis setelah pemilu yang terjadi pada tahun 1955. Kan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Bapak Habibie selanjutnya adalah tentang otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang amat luas dan juga banyaknya karakter dan budaya yang beragam menjadikan negara Indonesia perlu akan adanya otonomi daerah.
Sehingga pada masa kepemerintahannya Bapak Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1909 tentang otonomi daerah. Dampak positif dari adanya otonomi daerah ini adalah menurunnya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Selanjutnya adalah berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Seperti kita ketahui, pada masa kepemerintahan sebelumnya ada diskriminasi terhadap beberapa etnis dikarenakan gerakan anti-komunis. Salah satu yang terdampak dari gerakan anti-komunis ini adalah etnis Tionghoa. Pada saat itu adanya larangan untuk belajar bahasa Mandarin dan juga berbicara bahasa Mandarin di lingkungan Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Bapak Habibie kemudian mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 1999 dan juga Inpres nomor 26 tahun 1999 yang kemudian kedua Inpres ini menjadi awal berakhirnya diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah lahirnya Komnas Perempuan. Pada Mei 1998 terdapat banyak kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap perempuan ke depannya. Untuk menyikapi tuntutan ini, Presiden Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Yang kemudian, akhirnya Komisi Nasional Perempuan Indonesia berfungsi sangat baik sampai saat ini. Selanjutnya adalah referendum Timor Leste. Meskipun mendapatkan banyak kekangan, banyak perlawanan dari beberapa pihak, terutama pihak militer, Bapak Habibie tetap melakukan kebijakan untuk melakukan referendum terhadap Timor Leste. Adanya restrukturisasi perbankan Indonesia, Bapak Habibie mengeluarkan kebijakan bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang khusus dan terpisah dari pemerintahan dan juga politik. Hal tersebut bertujuan agar perbankan tetap bersifat objektif, tidak terpaku atau tidak terpengaruh oleh keadaan berpolitikan. Sekian tentang pembangunan politik Bapak Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dari saya. Saya sangat menerima kritik dan juga saran. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.